100 gram gula pasir, jika tidak suka manis bisa dikurangi, 3 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih kental berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Setelah adonan putih kental, masukkan 250 gram tepung terigu serbaguna, masukkan bertahap bergantian dengan 200 ml santan yang sudah saya campur dengan 1/4 sendok teh garam. Mixer gunakan kecepatan yang paling rendah. Santan, saya memakai santan instan kemasan kecil 65 ml yang saya tambahkan dengan air minum sebanyak 135 ml. Setelah tepung dan santan dimasukkan, lalu mixer sampai adonannya tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya ya, agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Aduk balik adonan menggunakan spatula untuk memastikan jika adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Ambil sedikit adonan terlebih dahulu, dan untuk adonan yang banyak ini saya berikan pasta coklat. Untuk pasta coklat bisa juga diganti dengan pasta mocha atau pasta yang sesuai selera. Panaskan cetakan lalu olesi tipis-tipis dengan mentega. Cetakan bisa juga memakai yang tidak berbahan teflon ya. Yang cetakan kue lumpur dari Bajacor itu juga bisa. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Untuk isian cetakan disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Jika untuk jualan tentunya disesuaikan dengan harga yang diinginkan ya. Isi setengah bagian lubang saja karena ini nanti bolunya akan mengembang. Lalu tambahkan adonan putihnya untuk topping. Untuk topping bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Adonan putih saya masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian saya potong untuk ujung plastiknya. Dengan lidi atau tusuk sate, tarik garis untuk membuat toppingnya. Panggang bolu selama kurang lebih 6 menit menggunakan api kecil saja. Setelah sudah terlihat matang dan sudah berubah warnanya lebih tua, kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Kemudian angkat bolunya. Lihat hasilnya sudah terlihat lembut dan cantik ya. Jangan lupa agar tidak gosong, untuk cetakan bawahnya dikasih alas ya. Ini hasil cetakan yang kedua kali. Lakukan cara yang sama dengan sisa adonannya ya, sampai nanti adonannya habis. Ini benar-benar mudah, anti gagal dan bikinnya juga cepat. Setelah benar-benar dingin, kemudian dikemas dalam plastik OPP, hasilnya akan sangat cantik dan menarik, juga tahan berhari-hari. Ini hasilnya ya, sangat cantik dan menarik tentunya. Untuk hasil jadinya, jika diisi penuh cetakan, hasilnya 25 biji, tapi jika diisi standar, hasilnya 30 biji. Hasilnya sudah terlihat lembut, juga tidak gosong.
Bismillahirrahmanirrahim. Rasa gurih manis coklatnya juga sudah pas. 80 gram gula pasir, 2 butir telur, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 5 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Oh ya, ini tadi lupa tambahkan 1/4 sendok teh vanila cair. Campur 1/4 sendok teh baking powder dengan 125 gram tepung terigu. Masukkan ke dalam adonan dengan cara diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan 65 ml susu cair. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai semua bahannya tercampur rata saja. Tambahkan 50 ml minyak goreng. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai minyak goreng tercampur rata saja dengan adonannya. Aduk balik adonan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ambil sedikit adonan dan untuk adonan yang banyak saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Untuk adonannya sedikit saya tambahkan sedikit pasta coklat. Panaskan cetakan sampai cetakannya panas menggunakan api kecil saja. Kemudian olesi cetakan dengan margarin. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Bawah cetakan saya alasi alas tahan panas ya, agar nanti bolunya itu tidak mudah gosong. Beri motif pada adonan. Untuk motif dikreasikan saja dengan selera masing-masing untuk bentuknya ya. Dengan bantuan tusuk sate kita tarik garis untuk membentuk motifnya. Lakukan cara yang sama ke seluruh adonan. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Jangan terlalu besar apinya karena nanti bolunya bagian bawah akan gosong tapi atasnya belum matang. Tutup dan panggang sampai bolunya matang. Untuk api di kompor saya ini saya panggang selama kurang lebih 6 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian atasnya sudah terlihat kering dan bisa dites dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu bolunya sudah matang. Untuk bagian bawahnya sudah juga terlihat coklat keemasan cantik ya. Alhamdulillah hasil bolunya sudah terlihat menu-menu dan juga tidak gosong. Warnanya cantik, motifnya juga sangat menarik. Ini tentunya cocok banget untuk ide jualan ataupun isian snack box. Cetak dengan cara yang sama sampai adonannya habis ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya sudah terlihat halus, itu tandanya bolunya sangat lembut. 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan. Seperempat sendok teh vanili bubuk. 1 butir telur, saya memakai ukuran agak besar ya. Jika telurnya kecil maka bisa memakai 2 butir. Setengah sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Tambahkan seujung sendok teh garam atau sesuai selera. Mixer adonan selama kurang lebih 6-7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan 125 gram tepung terigu, setara dengan 12,5 sendok makan cembung seperti ini. Masukkan tepung terigu bertahap bergantian dengan 100 ml santan. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan santannya tercampur rata saja. Untuk santan bisa juga diganti dengan susu cair. Santan saya tidak merebusnya ya, bisa juga direbus dengan 1 lembar daun pandan sampai mendidih, kemudian dibiarkan dingin terlebih dahulu. Setelah tepung dan santan dimasukkan, kemudian mixer sampai tercampur rata saja. Jadi tidak perlu terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak padat. Aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada santan yang mengendap di bawah adonan. Ambil 1 sendok makan adonan, lalu nanti saya kasih pasta mocha ya. Untuk pasta bisa juga ganti dengan pasta coklat atau pasta kesukaan. Cetakan sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api kecil saja, kemudian oles dengan margarin. Untuk bawah cetakan beri alas ya, agar nanti bolunya tidak mudah gosong. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Untuk mengisi cetakannya jangan terlalu penuh ya, karena ini nanti hasil bolunya mengembang. Untuk besar kecilnya bolu disesuaikan saja dengan harga yang diinginkan jika untuk jualan. Beri motif dengan adonan coklat. Jangan lupa untuk plastik ujungnya digunting ya. Alhamdulillah sudah terlihat adonannya mengembang. Dengan lidi atau tusuk sate beri motif. Kali ini saya beri motif marmer. Lakukan cara yang sama pada semua bolunya. Tutup dan panggang selama kurang lebih 7 menit atau sampai bolunya matang dan bagian bawah bolu menjadi kuning kecoklatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasil motifnya benar-benar cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Hasil bolunya tidak gosong ya, sudah terlihat kuning keemasan. Bolu ini anti gagal, bikinnya mudah juga cepat. Setelah bolu sudah benar-benar dingin, lalu kemas dalam plastik OPP agar nanti bolunya tahan lama lembutnya. Jangan dikemas dalam keadaan masih panas ya, nanti bolunya mudah berjamur. Masya Allah, hasil bolunya sangat cantik, sudah terlihat lembut dan gempus-gempus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, meskipun tanpa minyak goreng dan margarin, tapi benar-benar lembut dan tidak seret.
100 gram gula pasir, 2 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanila cair, setengah sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental berjejak selama kurang lebih 5 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan juga kualitas pengembang yang dipakai. Campur setengah sendok teh baking powder dengan 140 gram tepung terigu. Tambahkan ke dalam adonan dengan cara diayak. Aduk bahan kering dengan adonan menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Agar mudah tercampur dan tidak berhamburan, sebaiknya saat memasukkan tepung setelah itu ditambahkan sekaligus 1 saset santan instannya. Mixer semua bahan sampai tercampur rata saja dengan kecepatan yang paling rendah. Tidak perlu terlalu lama memixernya ya, agar nanti hasil adonannya itu tidak turun. 65 ml minyak goreng. Campur minyak goreng dengan adonannya menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Ambil sedikit adonan ini untuk motif bolunya ya. Tambahkan sedikit pasta coklat. Aduk rata pasta dengan adonannya. Adonan yang banyak tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk sampai pasta tercampur rata dengan adonannya, kemudian masing-masing adonan masukkan ke dalam plastik segitiga. Panaskan cetakan, kemudian olesi masing-masing lubang dengan margarin. Agar tidak mudah gosong, bawah cetakan diberi alas tahan panas. Masukkan setengah bagian cetakan adonan pandannya. Ini saya menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Tambahkan selai coklat secukupnya. Jika ingin hasilnya lebih lumer, meleleh dan coklatnya lebih banyak lagi, maka bisa ditambahkan ya saat mengisi selai coklatnya ke dalam adonan. Karena stok selai coklat saya tinggal sedikit, jadi saya beri secukupnya saja. Tutup dengan adonan pandannya. Beri motif dengan adonan coklatnya tadi. Untuk motif bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Untuk motif dengan bantuan tusuk sate. Tutup cetakan dan panggang selama beberapa menit atau sampai bagian bawahnya kuning kecoklatan. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat cantik. Bagian atas bolunya tentunya sudah kering, dan jika dites dengan tusuk lidi maka tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Bagian samping dan bawahnya sudah terlihat cakep dan tidak gosong. Lakukan cara yang sama ke seluruh adonan, dan untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Dalam satu resep tadi menghasilkan 15 biji bolu panggang pandan isi coklat.
Masya Allah, warnanya sudah terlihat cakep dan pori-porinya sudah terlihat halus. Itu tandanya bolunya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, coklatnya sudah terlihat meleleh dan hasil bolunya sudah terlihat sangat lembut. Alhamdulillah, rasanya benar-benar tidak seret, gurih manisnya juga pas.